hampir 50 miliar, ada sekitar 50 miliar ini korbannya se-Indonesia. Iya. Kerugian paling besar di orang berapa? Sih 250 juta. 250 juta. 1,8. Aku kurang lebih 200. 200. Aku 1,4. 1,4 tadi Mbak yang tadi keluar 400 juta. 400. Ada nggak yang lebih tinggi dari kalian? Ada. Dia ada 5 orang yang di bawah dia langsung. Itu tuh kayak Direct pohon reseller gitu kayak tuh. gitu. Oh iya yang Skema Ponzi. skema Ponzi. Ada kemungkinan dia memakai uang kami ini untuk membeli aset. Segera ditemukan orangnya dan bertanggung jawab kepada kita semua Iya. gitu. Rumah orang tua aku pun sekarang lagi proses buat dijual karena untuk mempertanggungjawabkan semua, Mbak. Kamu di mana sekarang? Harusnya kamu bareng-bareng sama kita memperjuangkan ini, Mbak. Three, two, one, close the hordeng. Oke, di sebelah saya sudah ada ibu-ibu, ya. Ini mbak-mbak juga yang ada di sini, mbak-mbak ya, gitu ya. Ya, belum ibu-ibu loh ya. Udah punya anak nih? Udah. Oh ibu-ibu. Ya, bapak-bapak. Yang mereka semua adalah sebagian dari banyaknya orang yang kena tipu. Total kerugian katanya sampai berapa? Berapa miliar? 50 M. 50 miliar. Dihitung. Kalian berasal dari satu daerah? Iya, domisili yang sama. Udah bisa sama. Iya. Ini kan hampir satu kampung kena tipu nih. Se-Indonesia. 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 Ditipu oleh satu orang. Iya. Perempuan apa laki nih? yang- Suami istri. Pasangan suami istri menipu. Just tipper Just tipper. Oh, ini modusnya just tip. Iya. Ya, ibu-ibu satu kampung, satu wilayah, sampai satu Indonesia, ini nyebar nih korbannya nih. Iya. Oke. Kalian udah buat laporan polisi ya? Udah. Oke, gimana? Ceritanya gimana? Awal kenal orang ini atau modusnya coba biar nih pelajaran buat semua juga agar orang tidak terkena modus-modus penipuan yang sama nih. Iya. Gimana? Siapa yang mau bicara? Mungkin saya ya. Iya. Pak. Jadi memang saya ini kenal dengan Oke. Bisa di oh ya. sini aja dia ngomongnya. Ya, jadi saya pertama kali kenal dengan Iya. penipu ini. Iya. Memang kita sebut dengan nama Tita gitu ya. Itu dari salah satu teman saya, Iya. namanya Mbak Fetty gitu. Jadi awal-awal memang saya main di Just Tip ini juga bisa dihitung baru 8-9 bulanan gitu. Baru juga gitu di dunia Just Tip. Iya. Dulu pertama kali teman saya ini menawarkan barang berupa baju bayi dan selimut Iya. gitu, dan harganya ini memang jauh lebih murah dibanding dengan official gitu. Kita selalu bandingkan dengan harga-harga di marketplace gitu agar bisa dijual gitu ke para reseller kita gitu. Jadi yang saya tangkap dia menawarkan baju yang harganya jauh lebih murah. Benar. iya. Oke, ini modus yang selalu terjadi ya dalam penipuan ya. Iya. Menawarkan apapun yang lebih murah dari harga pasar. Iya. Lanjut. Terus habis itu kita tawarkan ke reseller, terus closing ada ratusan pieces gitu ya waktu itu. Terus kemudian waktu itu saya juga mencari tahu gitu, ini orangnya seperti apa gitu, punya track record seperti apa, karena kan memang saya dulu mainin di Just Tip kan baru gitu ya Pak. Jadi waktu itu dicek kontaknya, kemudian tanya ke teman-teman yang mungkin dia kenal gitu kan, itu memang nggak ada background kalau dia memang aneh-aneh Penjahat atau penjahat gitu. gitu. Akhirnya udah saya transaksi gitu kan. Waktu itu transaksinya baru 20 juta, cuman waktu itu kan bagi saya itu uang yang sangat besar gitu ya Pak. Oke. 1 minggu saya nggak bisa tidur gitu waktu itu karena takutnya kan ditipu gitu. Tapi kemudian sesuai dengan waktu yang dijanjikan, barang itu datang Pak. Datang awalnya nih. Awalnya. Oke. Model-model begini selalu dia awalnya membuat kita percaya dan trust dan nyaman. Iya benar. Sehingga kita akan order-order lagi lebih banyak ya. Benar, nah. Oke, lanjut. Nah habis itu setelah barang datang gitu ya, dia mulai menawarkan barang yang lain gitu. Dengan nanti pasti kuantiti lebih banyak ya. Iya, kuantiti lebih banyak dan harga juga lagi-lagi lebih murah dibanding dengan harga di pasaran. Di pasaran. Iya, seperti itu. Terus kemudian karena kita juga merasa dia orang yang amanah gitu ya Pak ya, orang yang maksudnya bisa kita percaya, akhirnya kita
order ke dia gitu, barang yang dia buka kita selalu tawarkan juga ke reseller kita gitu. Terus bulan Maret, awal-awal Maret itu dia mulai menawarkan barang elektronik. Oke, jadi dari baju. Iya, dari baju, dari peralatan rumah tangga gitu ya, kayak Sekarang selimut. dia barang elektronik. Iya, barang Yang untuk elektronik. dijual lagi nantinya gitu Iya, ya. benar. Oke. Barang elektronik itu dia lagi-lagi menawarkan ke kita itu dengan harga yang jauh dari harga pasaran. Misalnya kalau di harga normalnya pasarannya Barang itu apa? Oven misalnya, Iya. oven harganya 400.000, dia bisa nawarin ke kita dengan harga 230.000. 230.000. Iya, dia Oke. alasannya waktu itu saya juga pernah nanya kenapa harga bisa murah gitu ya. Dia alasannya karena dia langsung ambil langsung ke supplier gitu, ngambil Oke. langsung ke agen Iya, gitu. iya, iya. Tangan pertama. Tangan pertama gitu. Waktu itu juga saya kan karena memang belum terlalu luas jaringannya gitu ya, jadi taunya saya yang mungkin memang harganya segitu Oke. gitu. Dan rencananya kalau 230.000 mau dijual lagi dengan harga berapa rencananya? Kalau saya biasanya up ke teman-teman, kan di grup juga ada namanya kulakan bersama gitu untuk iya. mencapai quantity itu saya paling up 15.000 sampai 20.000. Oh gitu, tetap satu jauh di pieces. bawah harga pasar. Iya. Jadi misalnya tadi di pasaran 400.000, Mbak ceritanya mendapatkan 230.000, Iya. dijual ya 240, 235 Iya, gitu. gitu biar Iya, nantinya iya. ketika sampai ke tangan kelima atau tangan keberapa itu juga harga masih Masih di bawah harga pasar. di bawah harga pasar. Oke, sebelum kita lanjut, kenal orang ini siapa yang kenalin atau kenal di mana? Dikenalin sama teman saya yang namanya Fetty. Fetty ini sekarang? Fetty ini juga korban penipuan, tapi sekarang dia nggak ada kabarnya, Pak. Oke. Fetty korban kabarnya penipuan tapi nggak ada kabar. Iya. Fetty ini melapor nggak? Saya kurang tahu sih kalau infonya sampai saat ini ya, cuman saya belum ada info kalau dia melapor atau bagaimana. Oke, karena kalau misalnya orang mengaku korban, artinya dia harusnya ngelapor. Iya. Logika ya. Kalau misalnya orang mengaku korban dia ngelapor. Kalau misalnya nggak ngelapor, artinya ada tanda tanya besar nih. Ya. Terlepas dari Fetty atau siapapun, kalau misalnya ada satu kasus gitu ya, kayak ada kasus nih, pengacara ijazahnya diragukan ya kan, Iya. terus dia misalnya mengaku korban, ya dia harus lapor. Kalau nggak, berarti kan dia diduga ikut terlibat juga, Benar. misalnya gitu ya. Iya. Oke, Fetty ini hilang, Nggak ada kabar, saya WA, saya telepon, nggak ada jawaban. nyambung nggak WA-nya masih checklist ya? Dering. Oh, tahu rumahnya? Rumahnya Surabaya. Terus, habis itu, Nah, terus habis itu awal-awal barang juga datang, Pak. Yang oven itu juga yang dia Awalnya tawarkan. datang? Iya, awalnya datang. Semua barang saya juga, Iya. orderan oven saya juga semuanya datang. Itu sekitar 230 pieces unit. oke, 230 dengan harga 230.000, Iya. berarti itu nominalnya sekitar hampir 50 juta ya? Iya ya? Iya, sekitar Iya, segitu. sekitar ya, iya. Itu Karena- baru saya, Iya, baru iya, saya. iya, gitu. iya, Sedangkan masih banyak reseller-reseller dia juga gitu Iya, yang iya, belanja iya, sama iya, dia. iya. Terus habis itu 50 juta lebih malah ya? Iya. Jadi sistemnya dia itu, Pak, ketika barang itu ditawarkan ke kita gitu ya, mungkin dengan sistem closing 5 hari gitu ya untuk mengumpulkan quantity. Nah, setelah selesai closing barang oven ini dibuka. Datang semua 230 biji? Iya, tapi sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi misal estimasinya 1 bulan gitu. Nah, dari waktu 1 bulan itu datang, cuman bertahap juga gitu. Oh, nggak langsung Nggak semua. nggak langsung. Alasannya karena gudangnya terbatas. Oke. Berapa oven yang diterima akhirnya dalam waktu beberapa hari itu? Kalau totalnya itu sesuai dengan estimasi itu baru setengahnya. Terus telat 1 minggu semuanya datang gitu. Oke. Ya, jadi Datang semua tapi ya? datang, Oke, punya intinya saya oven itu datang semua. Menawarkan barang lagi, padahal barang yang sebelumnya itu Belum belum selesai. selesai gitu, belum selesai dia delivery gitu, distribusi gitu. Akhirnya waktu akhir Juni gitu ya, akhir Juni itu kita udah mulai resah kan, Pak ya, karena barang yang kita orderkan itu hampir belum ada yang datang. Order apa lagi? Ada air fryer, kemudian panci, chopper. Oke, Mbak waktu itu kalau Mbak sendiri mesen berapa selanjutnya?
Kalau saya untuk air fryer itu ada orderan 370, terus ada chopper sekitar 1.600-an. Chopper yang buat ngancurin wortel apa gitu ya? Ya, Iya, daging, iya, gitu. daging ya. Terus rice cooker saya ada 1.400 unit. Buat jualan di online shop ya? Iya. Jual di grup, di Oh, di grup. reseller gitu, Oh, Just Tip. itu emang udah punya jaringan. Iya, Memang sudah udah punya reseller. Menarik nih, ada macam bisnis kayak begini berarti ya? Iya, Pak. Oke. Gitu. Terus intinya pada saat itu berapa rupiah yang total dari si air fryer, chopper dan kawan-kawan tadi? 1,8. 1,8 miliar Iya. untuk Mbak aja. Iya, maksudnya saya belanja ke dia itu 1,8 miliar. Iya. Dibayar tuh dah. Iya, dibayar sudah lunas semuanya, tinggal nunggu barang datang. Masih bisa dihubungin orangnya? Nggak bisa. Akhirnya Oke. jadi Iya. awal Juli gitu ya. Awal Juli sekitar hari Sabtu tanggal 9 pagi gitu. Dia bilang katanya barang-barang nggak bisa turun karena ada pelaporan sana sini yang bikin dia di blacklist sama brand dan sebagainya. Alasannya seperti itu. Alasan tukang tipu tuh gitu. Iya benar. Terus Iya, akhirnya ada aja alasannya. dari situ dia udah nggak bisa dihubungin lagi, Pak. Dari Sabtu pagi itu. Oke. Ini suami istri berarti? Iya, suami istri. Istrinya yang si Si Tita ini, suaminya Ahmad Ramdhani. itu kalau ketemu mereka Afrita selalu Yanti. berdua tuh. Iya. Kenapa tadi? Nama aslinya Afrita Afrita Yanti. Yanti, sesuai Cuman dia KTP. kenalnya Tita, Tita. nama panggilannya. Tita. Makanya ada tagar korban penipuan. Tita. Oke. Nah, intinya suami istri selalu datang ketemu tuh. Dia mereka selalu berdua orang ini. Sebenarnya itu apa namanya? Iya. Aku potong ya, maaf. Iya. Yang transaksi, yang chat segala macam tuh kita sama Titanya. Nah, Oke. suaminya ini pinjem rekeningnya gitu. Oke, Jadi rekeningnya transfer ke rekeningnya si. transfer ke atas nama suaminya. Udah dilaporin belum di rekeningnya udah diblok belum? Sudah. Udah nggak ada isinya juga kali ya? Udah nggak ada isinya. Udah nggak ada isinya. Oke. terakhir. Gini. Waktu dia tidak bisa dihubungin telepon udah nggak aktif. Di WA masih bisa tapi nggak pernah dibales, nggak pernah diangkat. Kalau sekarang? Sekarang udah centang satu, Centang satu semua ya? terus Terakhir kapan centang satu? terakhir pokoknya 5 hari setelah dia menghilang itu saya udah diblokir, berarti udah nggak bisa, saya udah nggak Oke. bisa ngubungin dia. Akhirnya bisa tahu keluarganya di mana tuh gimana ceritanya? Beberapa hari itu waktu dia menghilang, itu kan beberapa yang di bawah dia langsung, jadi kan dia ada 5 orang yang di bawah dia langsung. Itu tuh kayak Direct pohon reseller gitu kayak tuh. gitu. direct Oh, reseller. iya yang skema Ponzi. skema Ponzi ini oke. Ini lagi-lagi skema Ponzi ya. Jatuhnya skema Ponzi. Oke. Jadi kan yang 5 orang ini kan sudah kenal. Ada orang yang kenal ibunya, kenal sama kakaknya, adiknya kita langsung datengin. Di mana daerah rumah Kalau ibunya adiknya? ruko dia itu di Parung. Depok, ya Depok ya. Udah kosong tuh. Pares, Kosong. udah kosong. Kita udah dateng pas Sabtu Mbak Ica dateng, Yes. Minggu saya juga dateng, lalu hari Minggu juga saya datang ke rumah kakaknya di daerah Bogor. Parung ya. Tajur Halang, Bogor. Tajur Oke. Halang. Itu juga nggak ada orang di dalam tapi mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Nggak mau keluar sama sekali. Oke, Karena, data sudah di polisi ya. pada saat hari H+1 dia menghilang kita belum ada yang lapor dong. Oke, maksud sekarang kakaknya, rumah ibunya semua udah di polisi ya. Sudah Datanya sudah lengkap ya. Nama ibunya, nama kakaknya lengkap ya. lengkap ya. Karena kakaknya juga ada Kakaknya ada semua ya. Kartu keluarga. Oke, kalau orang tuanya, ibunya di Depok. Juga Pernah datang? kosong. Kamu pernah datang? Kosong. Kosong Sekarang juga. sudah kosong. Sebelumnya pernah datang, tapi habis didatengin besokannya kosong. Tapi Pokoknya orang langsung tuanya hilang. dia Gitu. ini kan sempat Tapi kalau kalian udah lapor polisi, artinya nanti siapapun orang tuanya, keluarganya tetap harus diminta keterangan. Gitu. Dan nggak sulit kok kalau buat polisi kalau emang sudah serius menangani kasus ini untuk menemukan orang ini di mana gitu. Iya. Oke. Mas saya izin keluar dulu bentar ya. Oh iya, boleh ya, siap. Oke. Oke. Jadi kalau kalian ini sebelumnya saling kenal nggak? Enggak. Nggak saling kenal? Enggak. Nggak saling kenal ya? Kenalnya gara-gara kasus ini? Iya. Gimana? Gara-gara sama-sama melaporkan apa gimana? Jadi Mbak udah sempat buat surat perjanjian dengan kata lain sudah mulai sadar bahwa sudah ini itu di sekitaran tanggal 20-an Juni. dan dia masih bisa dihubungin. Masih bisa dihubungin, masih kooperatif, bahkan istrinya juga masih sempat Iya. angkat telepon saya. Oke. Nah, kalau Mbak kerugiannya beli apa aja waktu itu? Barang elektronik semuanya. Apa mulai aja dari dibeli? Oven, air fryer, chopper, rice cooker,
kemudian ada catokan sama setrikaan. Berapa biji waktu itu? Totalnya saya nggak ingat berapa ya kuantitinya, tapi mostly kerugiannya itu 250 juta. 250 juta. Iya. Oke. Kalau Mbak juga modelnya sama? Sama. Beli apa waktu itu? Aku elektronik aja, jadi oven, oven enggak, air fryer, chopper, sama rice cooker. Dan itu nggak ada yang dianterin? Aku bener-bener enggak, sama sekali nggak terima barang. Nggak pernah terima barang? Enggak, Udah transfer uang tapi? udah semua. Kalau Ibu? Aku lumayan banyak Iya. karena aku ada 14 Barang. barang. Iya. Kebetulan memang aku tuh nggak kenal sama Tita ini Iya. awalnya, karena aku tuh belinya dari salah satu resellernya Tita yang inisialnya F. Iya. Jadi saat ini memang F ini sudah aku laporkan juga karena memang tidak kooperatif. Oke. Maksudnya ketika kita memang sama-sama korban, tapi kita dia tuh sama-sama tidak sama sekali tidak Kerjasama. kooperatif gitu, tidak ada kerjasama atau Iya. apapun gitu. Jadi menghilang gitu. Jadi saya melaporkan supplier saya si F ini dan meminta kejelasan apa sih langkah dia untuk menuntut si Tita ini. Iya, gitu harusnya kalau kan. dia korban dia juga lapor kan? Itu logikanya kan? Betul, karena memang sampai sekarang itu tidak ada info apapun dari si F ini. Dan kerugian saya itu ke 14 barang itu 1,4 M. 1,4 miliar. Iya. Oke. Tadi bilang total kerugian semua 50 miliar itu untuk yang terdata. Ya kurang lebih kurang semua lebih gabungan sih. gabungan seluruh dari Indonesia. seluruh. Yang sudah didata apa juga ada yang belum terdata kira-kira itu? Ada yang belum terdata. Ada yang belum. Jadi bisa jadi lebih. Jadi Bisa jadi. Oke, modus operandi dia tuh gimana sih? Ini kan kamu tinggal di mana? aku Depok. Depok. Depok, Bekasi. Bekasi, Pondok Gede. Bekasi. Pondok Gede. Artinya dia tuh gimana? Dia datang kampung ke kampung apa dia di online? Online semua. Online. Dari Semuanya desa ke desa ke kecamatan ke kecamatan atau ke wilayah-wilayah? Online. 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 Awal dari Online. Telegram, kemudian move pindah ke WhatsApp. Iya. Iya. Oke, yang membuat Mbak percaya dulu apa? Karena supplier aku ini kebetulan sebelumnya itu member aku, jadi memang dia customer aku, sering beli di aku dulunya. Dan pada awal bulan Februari ini mulai menawarkan barang. Iya. Awalnya aku nggak curiga sama sekali ketika dia bilang adalah tangan pertama dari si Tita ini. Memang harganya murah-murah. Ya benar, awal yang Iya. ditawarkan itu Iya. adalah Iya. produk Iya. baju dan lain-lain. Sampai akhirnya saya tergiur untuk beli-beli terus. Dan Iya. kebetulan memang karena member saya lumayan banyak, jadi setiap barang yang saya jual tuh 1000 gitu. Dan dari saya kalau total transaksi dari bulan Maret Februari itu sampai sekarang itu kalau di total itu 3,5 M. 3,5 miliar. Iya, menyisakan 1,4 M. Jadi dari berbagai macam barang, jadi ibaratnya sekitar 2 miliar itu barang datang gitu. Jadi Sebetulnya kalau bisa dibilang ini peluang bisnis ya. Iya. Iya. Cuman ya emang Berujungnya tidak baik. ya berujung tidak baik. Oke. Waktu transaksi 3,5 miliar ini sama si Tita ini juga? iya, sama si F ini aku. Sama si transaksi. F. Cuma memang banyak banget barangnya. Jadi kan tadi chopper ada yang belum datang, kalau aku tuh lengkap datang semua, sekitar hampir 900 pieces aku tuh datang semua. Oke, jadi Mbak hampir sama ya, sempat datang barang sebelumnya gitu ya. Iya. Sempat. Oke, kalau Mbak nggak pernah nerima barang sama sekali? Belum pernah sampai Udah akhirnya ada. pas kasusnya mencuat, aku kerja terus kan. Terus akhirnya diturunin lah, tapi cuma 2 barang. 2 barang? 2 jenis? 2 piece. Apa 2 piece barang? 2 piece. 2 piece barang. Buset deh. Kalau Mbak yang membuat Mbak percaya apa waktu itu? Ya, Mbak. Kalau saya memang karena saya itu udah kenal dari awal gitu ya. Sama si Tita ini? Iya, sama si Tita. Terus barang-barang selain elektronik juga semuanya lancar gitu ya. Dari dia sebenarnya juga mainnya nggak cuman elektronik sih Pak. Jadi ada baju-baju muslimah juga dia main gitu kan. Terus kardigan itu juga main. Palu Semuanya- gak ada lah ya? Iya, Apa lu jadi mau gua ada iya, gitu ya? Pokoknya dia kalau misalnya ada yang barang lagi viral, dia pasti menawarin gitu, nawarin ke kita gitu. Dan selalu lebih murah. Lagi-lagi harga dengan harga yang lebih Iya. murah gitu. Kalau Mbak, apa yang bikin Mbak percaya? Yang bikin saya percaya karena memang saya ngambil barang dari supplier saya tuh Iya. beberapa barang tuh memang lengkap gitu, Iya. seperti oven, air fryer gitu, dan chopper juga lengkap. Jadi ngebuat itu kan ngebangun trust ya akhirnya. Oh iya nih barang awal PO pertama datang, PO Iya. kedua datang, PO Iya. ketiga datang gitu loh. Setelah dari situ kok malah ini delay terus. Awalnya
dia beralasan oh ya karena lebaran gitu kan ya. Iya. Dari pabrik ke gudang distributor itu mengalami delay karena off 2 minggu off lagi gitu kan, akhirnya ngebuat kita tuh curiga gitu. Dan waktu sempat saya berhasil dapetin nomor telepon Tita, kemudian saya hubungi, saya kontak, saya tuh bicara sama Titanya, ini tuh gimana sebenarnya prosesnya, kok lo bisa sampai dapet barang segini banyak dengan brand yang berbeda-beda gitu kan. Dan Tita ini bercerita bahwa dia itu menggandeng 4 distributor resminya authorized dari masing-masing brand gitu kan. Kemudian dia dapat special price juga dari mereka. Kata dia kan? Iya, Katanya. lagi-lagi kata dia, karena waktu itu saya belum sempat ketemu kan untuk membuktikan gitu. Kemudian dari situ dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan special price karena ada MOQ, minimum order quantity yang dia bisa penuhin. Terus saya tanya, memang berapa dari masing-masing brand itu mereka mensyaratkan berapa untuk dapat special price? Dia bilang di atas 1000 pieces itu saya udah bisa dapat harga special price, best dealnya lah dia bilang. Nah setelah itu karena saya ternyata melebihi dari ekspektasi gitu, misalnya yang ditentuin sama brand A 1000, tapi si Tita ini bisa menjual 10.000 katakanlah gitu kan ya, dia dapat cashback reward. Nah dia tuh menyampaikan ke saya bahwa cashback rewardnya itu nggak dia makan sendiri, tapi dia potong lagi untuk harga jual yang dia kasih ke kita ini sebagai reseller. Dia udah punya jadi skema memang sendiri dia, yang ya, betul. Iya. Jadi dia mendesain itu secantik mungkin sehingga kita tuh Ngerti, percaya gitu. Oke. Itu Ya, akhirnya oke. ngebuat saya akhirnya oh ya trust, saya percaya. Mbak tadi udah terima barang sih? Udah pernah terima ya? 3 item kategori dari 10 yang saya pesan. Oke. Intinya ini penipuan ini berawal dari bulan apa nih semuanya? Rata-rata? Starting Februari. dari Januari. akhir. Januari tahun ini ya? akhir. Iya. Januari tahun ini. Iya betul. Oke, dia menghilang di bulan Awal Juli. awal Juli menghilang. Makanya udah mulai ramai tuh korban Ya, penipuan saya Tita. sempat ketemu dia itu di 2 Julian lah. Dia menghilang tanggal 6 Juli. Iya, Sampai Jadi sekarang baru nih ya? baru. Oke. Dia punya anak? belum. Karena dia baru menikah. Oke, rumah dia ngontrak apa? Dia ngontrak rumah orang ibunya Tita ini ngontrak. Kita sempat datangin juga. Saya juga sempat datangin beberapa developer yang ternyata dia mungkin ya, ini ada asumsi, ada kemungkinan dia memakai uang kami ini untuk membeli aset. Saya udah sempat datangin juga beberapa developernya dan mereka juga mengakui bahwa Dani dan Tita sempat bertransaksi juga di properti mereka, tapi memang belum lunas. Dan dia sudah kasih duit, dia down payment. Iya. Mostly sekitaran 60% uangnya udah masuk. Jadi dia nggak punya rumah sendiri? Belum. Punya sama sekali. Baru membeli. Oke. Oke, kata polisi tadi, yang laporin polisi siapa aja dia? Saya. Semua dilapor polisi? Sudah. Iya, sudah. Yang dilaporin pasti Tita dan suaminya? Iya. Gimana? Kalau Mbak Dwi iya. 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 Dia Kalau direct saya resellernya langsung. Daerah resellernya? Oh, kalau Mbak karena ada Kalau Iya, karena saya Ngelaporin tangan 3, atas. tangan 2 kayak gitu. di atas dilaporin semua? Di atasnya nih. Oke, tapi ada nggak di atasannya yang bertanggung jawab juga? Nah itu dia mandek di. Jadi kan bawahnya Tita itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Nah 4 orangnya ini nggak semua ngelaporin si Tita, Hanya 2. hanya 2. Yang dua ngelaporin? Iya. Yang 2 ngelaporin. Akhirnya bisa kita katakan dia korban, diduga korban ya? Yang 2 lagi maksudnya kurang kooperatif. Jadi sekarang yang 2 itu ngilang juga. Nah, kenapa masih ngilang ya pertanyaannya kan? Iya. Ya kan kalau lu adalah korban, lu lapor. Bener nggak? Benar. Bener nggak? Kalau sampai ada orang yang tidak lapor, dia mengaku korban, ya ada yang mesti dipertanyakan kenapa gitu kan? Karena kan kalau saat kita udah masuk polisi nanti, wah udah di Iya. detail pasti pertanyaannya. Oke, ini udah di LP diterima semua? Udah dipanggil klarifikasi? Belum. Waktu kalian sudah sadar ini ditipu gitu ya, kalian sudah pernah mencari tahu lagi nggak siapa nih orang ini? Udah coba cari tahu dan akhirnya data-datanya tuh ya beda. Dia kan kenalan ke kita namanya Agistia Afrita. Ternyata nama aslinya tuh Afrita Yanti. Terus pas didatengin ke rumah. Instagramnya apa? Ada? Instagramnya @tita. Tita 4697. Itu tapi Instagram dia asli apa? Instagram dia asli. Masih ada sekarang? Masih suka kepoin saya. Oh masih suka kepoin kamu? Kebalik ya. Coba mana handphone gue Instagramnya apa? @tita. Iya. Iya, benar. Iya, itu dia. Kunci deh. Iya.
Ya, yakin Instagram dia apa? Cuman Itu memang account Instagram. yang Soalnya dia pernah DM ke saya. Jadi waktu itu yang di bawahnya dia, saya kan ternyata katanya di blacklist sama dia. Nggak boleh order, nggak boleh terima orderan dari saya. Itu nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba dia tuh pura-pura nyuruh yang di bawahnya dia tuh supaya nge-WA saya. Pura-pura mau beli barang jumlah 1000 piece. Terus nggak lama dari situ, siapa ini tiba-tiba gitu kan? Nggak lama dari situ ada yang nge-DM saya ngatain saya penipu. Tapi herannya di Instagram pribadi, bukan Instagram apa namanya? Instagram jualan. Iya. Pas dicek, pokoknya pas setelah kasus ini, aduh jangan-jangan dia lagi yang apa namanya yang nge-DM waktu itu. Kulihat namanya, oh iya Tita. Gitu. Jadi dari situ yakin oh itu berarti bener Instagram. Suaminya aktif dia. di sosmed? Suaminya aktif di TikTok, kalau nggak salah. TikTok. Masih aktif TikTok ya? Di private sekarang. Oke. Sekarang berarti besok akan panggilan klarifikasi ya? Iya. Oke, tidak ada upaya dari pihak dia untuk menghubungi kalian atau gimana? Nggak Nggak ada. Ya udah bingung, udah ada duit ya berarti ya? Iya. Orang tuanya malah menutupi jatuhnya ya. Waktu Iya. itu kita datengin, itu ibunya ya, pas didatengin ngakunya malah ART-nya. Padahal ibunya. Padahal itu Padahal itu ibunya. Nah, berarti kenapa dia mesti ngaku ART-nya? Iya, Artinya ada ibunya juga something. diduga, ya Iya. kan? Ya. Terus didatengin ke rumah kakaknya, bilangnya Iya. nggak tahu Tita di mana. Tapi ada bukti chat, dia chat ke salah satu resellernya, bilang intinya dia tahu kalau rumah kakaknya itu didatengin. Berarti kan masih berhubungan kan? Iya, iya. Seharusnya tinggal tanya aja dong posisi kamu di mana gitu kan. Gitu, ini ditutupin. Oke. Karena hati-hati, barang siapa yang dianggap mengetahui suatu perbuatan jahat, ya kan, atau melindungi, ya itu otomatis bisa terseret juga ya. Menikmati Oke, apalagi kalau menikmati, apalagi. Ya kan? Nah itu yang menikmati banyak, kita udah pantau. Oh, yang menikmati banyak. Banyak dari Oke. mulai Banyak. karyawannya, pacar karyawannya, adik. Sampai ke adiknya. pacar adiknya pun iya dibeliin Vespa, dibeliin apa, terus pamer duit Dari ATM, 800 juta, Pacar aduh. adiknya. Iya. Oke. Adiknya udah didatengin juga? Belum, aku belum. Kalau terakhir itu adiknya itu ada di di apa namanya, di rumah kakaknya. Waktu itu kan pas hari Minggu itu juga saya bersama teman-teman saya gitu kan datang ke rumahnya gitu. Cuman memang waktu itu si kakaknya bilang kalau sampai ada yang ngevideoin nanti saya nggak mau kasih tahu Tita ada di mana gitu. Jadi kan sebenarnya memang kakaknya ini tahu Tita di mana gitu. Cuman memang sengaja menutup-nutupi gitu. Nah, setelah malam itu digerebek banyak orang, paginya itu rumah itu kosong, udah nggak ada orang lagi. Ya, artinya kan dia menarik mereka. Iya, benar. Iya. Oke. Intinya kalian percaya sama polisi akan bisa menyelesaikan kasus ini? Harus dong. Harus Ya, dan berharap Di mana memang lapornya? di Polda Polda Metro Jaya. Metro Jaya. Top. Polda Metro Jaya. Top. Saya aja bisa bilang top. Iya. Kita harus percaya sama kepolisian kita. Iya, Siap, karena Pak. kita ya sama posisinya kita dikejar-kejar juga sama customer juga beberapa ada yang beranggapan malah kita yang jadi penipu. Pasti Karena- ada yang berpikir begitu. Iya, bahkan kemarin juga ada juga yang udah mengirimkan somasi ke saya, somasi 2 dari pengacaranya, dan kalau saya tidak bisa mengembalikan uang, mungkin saya yang bisa dilaporkan. Oke, karena jadi Mbak juga ada uang orang lain berarti ya? Iya, karena dari 1,4 M itu memang banyak uang customer, tapi ada beberapa uang saya juga hampir 100 juta kayaknya uang saya. Iya. Sisanya itu adalah uang customer. Jadi kita juga beban kita juga ya untuk mengembalikan uang customer. Oke, jadi dari uang miliaran itu juga ada uang bawah di bawah lagi gitu ya? Ya karena Iya. kan sistemnya penjualan. Ngerti. Nah, makanya PO, pre-order. Barang, tapi memang kita Pre-order. PO kan. karena kalian tidak memiliki maksud dan niat jahat Betul. untuk berbuat kejahatan, kalian melapor sebagai korban, bener kan? Itu Iya. bisa dibuktikan di polisi. Pertanyaannya, yang nggak ngelapor itu, nah itu mesti jadi pertanyaan besar kan? Oke. Dan ini juga bisa jadi perhatian juga kepada Polda Metro Jaya, karena saya yakin Polda Metro Jaya pasti presisi, hebat, profesional, karena saya sudah mengalaminya juga, ya kan? Kasus dibereskan, ya kan? Dan ini juga bisa diperhatikan karena ini kasusnya udah, karena bisa tahunya ini se-Indonesia gimana? Kita bikin satu grup, terus akhirnya dari situ menyebarlah link grup itu. Oh ini juga korban, akhirnya jadi satu gitu. Jadi daerah mana aja? Hampir seluruh Indonesia. Luar Jawa juga Luar ada. Jawa Seller juga saya ada. luar Oke, Jawa juga. korban banyak. penipuan Sumatera.
hampir 50 miliar, ada sekitar 50 miliar ini korbannya se-Indonesia. Iya. Oke. Karena memang berawal kan semuanya dari kepercayaan dari grup WA itu ya, dan masing-masing itu memang anggota grupnya banyak-banyak gitu. Jadi dari satu grup kayak saya contohnya ada 3 grup yang lumayan banyak, mungkin mbaknya gitu juga banyak. Jadi dari situ yang akhirnya Menyebar. ke bawah menyebar hingga Kerugian paling besar di orang berapa? Mbak, siapa? Tadi kan Mbak berapa miliar tadi? Saya sih 250 juta. 250 juta. 1,8. Aku kurang lebih 200. 200. aku 1,4. 1,4 tadi Mbak yang tadi keluar 400 juta. 400. Ada nggak yang lebih tinggi dari kalian? Ada. Berapa? Yang direct resellernya Tita yang menghilang sekarang juga F itu sekitaran 10-an. 10,4. 10 miliar. Tapi Nah, dia kenapa dia nggak lapor? hilang. Ya, itu dia. Bener kan? Dia rugi 10 miliar, lapor dong. Bener kan? Bahkan dia kan sebenarnya domisilinya di Surabaya. Iya. Domisili di Semarang. Semarang. Dan sempat juga ke sini ke Depok gitu untuk mencari Tita. Harusnya kan untuk akses dia lapor ke Polda tuh lebih gampang gitu Iya. ya. Dan dia kan dengan nominal kerugian yang paling besar dan dia direct reseller juga langsung dari Tita gitu. Harusnya peluang itu tuh paling besar tuh ada di dia gitu. Tapi dia nggak melapor, malah dia pakai jasa lawyer ya. Lawyer justru untuk menjembatani antara dia dengan reseller dan juga end customer-nya. Seperti itu. bukan untuk Tapi nggak ada itikat baiknya. Iya, Iya, ya. ada respon. Udah dikasih somasi 1, somasi 2 juga No nggak ada respon. respon Nggak ada sama respon. sekali. Pengacaranya juga dihubungin juga nggak ada respon. Jadi pakai pengacara untuk membentengi diri dia. Ya, bukan intinya untuk kita apa-apa. pilih pengacara juga harus baik-baik ya, apalagi zaman sekarang kan. Iya. Jangan sampai salah pilih pengacara nih, pengacara yang abal-abal nanti susah. Tapi kan kita percaya pengacara pasti lebih banyak yang kredibel dan dari organisasi mana, ya kan. Oke, intinya kita tunggu saja. Karena ini kan baru saja dilaporkan, besok baru udah klarifikasi. Saya yakin kalau dari tangan Polda Metro Jaya sih semua harusnya bisa teratasi. Untuk nyari seorang 2 orang ini doang sih gampang. Saya MZ aja itu udah masuk kantor polisi kan, di penjara ya. Ini apalagi penipuannya lebih besar. Ya, oke. Ada pesan mungkin buat yang bersangkutan? Satu-satu siapa? Oh, siapa mau wakili? Ya, siapa? Mbak Dwi aja. Yang paling kenal dari Tita. Iya, iya. Ya intinya segeralah untuk menyerahkan diri gitu ya, Ya. karena memang banyak sekali yang dirugikan gitu Ya. kan Pak, karena Iya. banyak ibu-ibu yang hamil gitu Iya. ya, ibu hamil terus anaknya juga masih kecil-kecil gitu. Jadi kita juga usaha kayak begini juga paling ngambil untungnya cuman berapa gitu. Iya. Harapannya juga segera ditemukan orangnya dan bertanggung jawab kepada kita semua Iya. gitu, karena memang apa ya Pak, kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi sekarang memang kita serahkan saja kepada pihak kepolisian untuk bisa memproses ini dengan cepat gitu dan bisa membantu kami para korban gitu Iya. untuk bisa menemukan si Tita dan akhirnya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Harapannya gitu Pak. Ya. Oke. Siapapun kamu yang dimaksud oleh ibu-ibu ini, pikirkan apa yang mereka rasakan. Jangan menikmati keuntungan dari kesedihan orang. Ya, ingat. Kalian tega nggak? Kamu tega apa enggak? Apa yang akan terjadi kalau apa yang kalian rasakan kalau itu terjadi sama orang tua kalian, sama anak kalian nanti? Mikir. Jangan nipu orang seenaknya. Ya. Boleh silakan. Hai Mbak, aku cuma mau bilang dulu aku percaya banget sama kamu, percaya banget semuanya. Aku tuh selalu nanya sama kamu, aman gak ini Mbak, aman gak? Sekarang kamu kemana Mbak? Sekarang kamu menghilang saat kita tuh bener-bener butuh kamu. Harusnya kamu yang berjuang bareng Iya. Mbak Dwi di sini, Iya. karena kamu yang transaksi langsung sama Tita. Aku cuma mau bilang transaksi aku besar ke kamu Mbak. Dan sekarang aku pun udah aku udah habis-habisan banget. Barang-barang di rumah aku 80 juta semua udah aku kasih ke member-member aku. Bahkan
Rumah orang tua aku pun sekarang lagi proses buat dijual. Karena untuk mempertanggungjawabkan semua, Mbak. Kamu di mana sekarang? Harusnya kamu bareng-bareng sama kita memperjuangkan ini, Mbak. Aku berdoa semoga Tita segera ketangkap dan semua ini bisa segera keusut supaya kita bisa memperjuangkan hak kita semua. Itu sih. Insya Allah semua akan ada keadilan di sini. Dan buat kalian juga mengetahui informasi ini atau juga di mana si Tita dan juga ada yang mengalami hal yang sama, silakan komen di sini. Dan insya Allah kalau udah masuk ke sini ini jadi perhatian ke podcast Uya Kuya TV ini bisa jadi perhatian polisi juga dan pihak-pihak yang terkait, ya biar keadilan ini bisa lebih ditegakkan lagi. Ada pengacara? Belum ada ya. Oke, mungkin ada teman-teman dari pengacara juga karena kan podcast saya ini sekarang sering banget para pengacara yang datang ke sini dan pengacara-pengacara yang benar ya. Ya, mungkin kalau ada yang tertarik atau mungkin memiliki hati nurani untuk membantu para korban penipuan ini bisa hubungi saya, nanti insya Allah mungkin bisa dibantu ya. Dan saya juga pengen pengacara yang membantu mereka, bukan yang malah menambah beban mereka, yang benar-benar punya hati nurani. Buat Tita Dani, mungkin kami tidak bisa menemukan kalian di mana, tapi kami percaya bahwa pihak kepolisian, apalagi Tuhan, bisa mencari kalian, bahkan bisa mencabut nyawa kalian dalam waktu yang singkat gitu loh. Jadi kalau kalian memang nggak punya apa-apa lagi untuk mengganti ke kami, tapi at least kami berharap Tita Dani masih punya hati nurani untuk keluar dari tempat persembunyian kalian untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan buat para customer dan reseller yang mungkin tidak sengaja kami rugikan, kami atas nama pribadi meminta maaf bahwa kami mungkin juga salah dalam memilih distributor, dalam memilih supplier, dan kami berharap kalian bisa memberikan empati kepada kami untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik, karena kami tidak diam saja, bahkan masing-masing dari kami bergerak berusaha untuk tetap beritikat baik, tetap bertanggung jawab, tetap menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab kami kepada kalian para reseller dan juga customer kami. Jadi tolong please banget jangan menganggap kami ini adalah penipunya, karena kita semua baik kalian ataupun masing-masing dari kami ini sama-sama korban dari Tita gitu. Satu hal yang pasti, serumit apapun beban yang kita hadapin, kita jangan pernah give up. Terima kasih. Terima kasih, yang sabar dan kita harus yakin bahwa kepolisian kita bisa menyelesaikan ini. Ya, saya yakin mereka pasti akan tertangkap dan kalian akan mendapatkan keadilan. Oke. Terima kasih banyak. Ingat, pelajaran dari semua ini, jangan mudah tergiur oleh bujuk rayu seseorang, apalagi menawarkan barang yang jauh di bawah harga pasar. Biasanya ini penipuan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai